Ya, untuk membahas terkait dengan Hari Pers Nasional, saya sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bang Asep Setiawan, anggota Dewan Pers. Selamat malam, Bang Asep. Selamat malam. Ya, Bang Asep, kalau kita berbicara mengenai peran pers di Indonesia sejauh ini, bagaimana, Bang Asep? Kalau kita merujuk kepada indeks kemerdekaan pers lah ya, kalau kita sebagai standar ya, bahwa bagaimana kita menilai kemerdekaan pers di Indonesia, ini salah satu standar yang digunakan adalah indeks kemerdekaan pers. Saat ini indeks kemerdekaan pers sudah mencapai angka 76,02. Apa artinya? Artinya pers di Indonesia dalam kondisi cukup bebas. Namun demikian, ada elemen-elemen yang masih belum tercapai, yaitu diantaranya adalah soal intimidasi terhadap wartawan, ya, kekerasan masih sering terjadi, dan juga masalah kesejahteraan, ya, seperti disinggung belakangan ini, juga ini karena ada COVID-19. Tetapi secara umum, kalau kita lihat secara makro, itu memang cukup bebas. Tapi dicatat kembali bahwa ini belum cukup, ya. Cukup bebas ini jauh dari indikator bebas, yaitu angka 90. Jadi masih 15 poin lagi lah bahwa untuk benar-benar pers di Indonesia itu bebas. Apalagi kalau kita dikaitkan dengan per provinsi, per wilayah, masih ada hambatan-hambatan yang kalau kita lihat misalnya kami kemarin mengadakan workshop di Papua, masih ada hambatan-hambatan pers di Papua misalnya, dalam bekerja apakah wartawannya maupun bagaimana dia liputan-liputan di sana. Saya kira begitulah kira-kira kondisi pers saat ini kalau kita memakai indikator indeks kemerdekaan pers yang dirilis oleh Dewan Pers pada tahun ini. Baik, kalau indikator kebebasan itu seperti apa ya, Bang? Apakah termasuk diskriminasi dan lain-lain yang sering terjadi oleh teman-teman pers, itu bagaimana, Bang Asep? Ya, di dalam survei itu juga diukur ya. Ada 3 lingkungan kami mengukur untuk kemerdekaan pers di Indonesia itu. Yang pertama adalah lingkungan fisik politik, termasuk diantaranya sejauh mana intimidasi terhadap pers itu terjadi. Ya. Sejauh mana pers juga memberikan ruang kepada kelompok-kelompok marginal, ya, untuk diberikan. Nah, jadi memang indikatornya banyak ya. Juga ada lingkungan ekonomi juga diukur ya. Kemudian lingkungan hukum, termasuk proses-proses hukum. Bagaimana pemerintah, bagaimana kemudian lembaga-lembaga hukum memproses ya kasus-kasus pers ini yang seyogianya kalau kasus pers ini ada di dalam masyarakat itu seharusnya diadukan kepada Dewan Pers, bukan kepada lembaga lain dan menggunakan undang-undang pers. Ini yang masih terjadi, pengaduan pers itu dilakukan melalui undang-undang umum ya, bukan undang-undang pers. Begitu Mas. Baik. Banyak yang mengkritik, kalau kita tadi Bang Asep sedikit menyinggung terkait masalah politik, masyarakat juga banyak yang mengkritik nih Bang Asep terkait dengan banyaknya yang menjadi lebih dekat Dewan Pers ini, pers ini lebih dekat dengan para penguasa seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Asep? Saya kira kalau publik mengkritik pers yang dianggap sebagian pers itu, apalagi pers besar ya, pers mainstream di Jakarta itu dekat dengan penguasa, itu seyogianya menjadi mawas diri lah, menjadi masukan ya. Karena kenapa? Karena sesungguhnya pers ini secara fungsinya pun adalah memberikan kontrol sosial. Secara peran pun adalah memberikan kritik, memberikan saran dan masukan kepada seluruh stakeholder, kepentingan termasuk pemerintah demi kepentingan umum. Nah kalau kemudian pers itu sendiri menjadi juru bicara pemerintah, ini kan bertentangan sekali dengan undang-undang pers sendiri. Kalau misalnya dia juga dekat dengan pemerintah, dia juga akan sulit mengkritik. Oleh karena itu saya kira masukan-masukan yang menggolongkan ada beberapa institusi pers yang seolah-olah begitu ya, hanya menyuarakan suara pemerintah tapi tidak memberikan suara publik dan kepentingan publik, ini seyogianya tidak boleh terjadi, dan seharusnya pers yang sedemikian menjadi mawas diri dan mengoreksi diri sendiri. Kalau yang Bang Asep lihat sejauh ini, apakah pers ini lebih dekat ke publik atau bagaimana Bang Asep? Lebih menyuarakan suara publik? Nah kalau kita lihat di dalam tadi ya, di dalam survei kembali, memang ada kecenderungan yang kira-kira
pers sendiri ya, terutama ketika ini ya, ketika pemilu. Nah, ini pemilu ini kan kadang-kadang pers ini sulit berdiri di tengah-tengah ya. Nah, ketika pemilu ini atau pilkada, ini pers ini kadang-kadang melakukan pemihakan-pemihakan sehingga dia tidak independen. Ini yang seharusnya tidak terjadi ya, tidak terjadi di dalam pers yang memang dituntut dia harus independen. Ya, berarti ini harus dikoreksi begitu ya, Bang Asep ya. Bang Asep, yang jadi tantangan kita saat ini di pers adalah meningkatnya dunia digital begitu ya. Apa tantangan terberat yang harus dilakukan oleh pers begitu terkait dengan berkembangnya digitalisasi saat ini? Yang pertama, ini sudah menjadi pembahasan kami di Kendari dalam Hari Pers Nasional ini. Ini adalah pertama, ekosistem digital itu telah melahirkan apa yang disebut oleh Ketua Dewan Pers itu feodalisme digital. Apa artinya? Artinya begini, ketika seluruh elemen media massa atau pers ini, baik itu cetak maupun elektronik, ya elektronik itu radio, televisi, dan kemudian juga online atau media cyber, itu adalah bekerjanya melalui platform digital. Sementara platform digital ini sendiri kan bukan milik bangsa Indonesia. Platform itu adalah milik perusahaan asing. Oleh karena itu ada satu kontradiksi yang kemarin juga kita bahas ya. Seharusnya Indonesia ini menegakkan kedaulatan digital kira-kira ya. Seperti kita menegakkan kedaulatan digital. Nah, namun demikian tentu harus ada proses panjang terhadap ini. Tapi tantangannya adalah seluruh aspek informasi ini sekarang berada di dalam platform digital. Publik mengakses melalui platform digital. Sementara platform digital itu sendiri itu dimiliki terutama ya oleh perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri, dan itulah kemudian ada semacam kontradiksi dan ada semacam tantangan bagaimana kemudian para wartawan dan media ini bekerja di platform digital, tetapi platform digital itu sendiri tidak berada di Indonesia. Nah, ini tantangan terberat bagi pers di Indonesia. Terkait dengan tanggapan Anda, Bang Asep, yang dilihat saat ini banyak sekali media-media baru yang muncul begitu ya. Bagaimana Dewan Pers melihat ini? Nah, media-media muncul ini kan begini. Karena setelah reformasi politik, itu kan di Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, tidak perlu lagi izin untuk mendirikan perusahaan pers. Yang diperlukan adalah badan hukum perusahaan pers, dan kemudian mencantumkan alamat dan dikelola oleh wartawan profesional. Nah, kalau mendirikan badan perusahaan pers ini, maka memang sekarang meledak ya di Indonesia ini. Kalau data kami sendiri Dewan Pers ini kan yang terdata ini kan cuma 2.000 ya, termasuk media online. Tetapi pada kenyataannya dugaannya itu puluhan ribu media dan perusahaan, terutama perusahaan media siber. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi Dewan Pers sendiri agar sebetulnya media siber itu mendatakan diri gitu ya. Sehingga dengan demikian hak-hak semuanya ya, baik itu hak publik maupun hak wartawannya bisa terpenuhi. Ini salah satu tantangan kita saat ini. Baik, sebelum saya akhiri, Bang Asep, terkait dengan kesejahteraan pers nih di Indonesia, bagaimana untuk ke depannya? Silahkan. Nah, ini juga persoalan ya. Kami ini sendiri setahun terakhir ya, kalau pandemi, tadi juga Presiden sudah mengatakan, karena pandemi ini kita sudah berusaha ya. Banyak perusahaan-perusahaan pers ini berguguran, bahkan banyak perusahaan pers kemudian menghentikan, melakukan pensiun dipercepat, kemudian juga padahal era pandemi ini membutuhkan pers nasional. Tetapi karena kondisi ekonomi, maka kemudian banyak yang berguguran, kemudian juga kesejahteraan berkurang. Nah, bagaimana sesungguhnya yang dilakukan oleh insan pers? Kita sudah meminta kepada pemerintah ya untuk melakukan apa yang disebut dengan insentif ya, keringanan-keringanan ya, baik dari bentuk pajak maupun lain-lainnya. Tetapi sampai saat ini janji-janji itu belum terpenuhi karena masalah birokrasi. Terus yang berikutnya, apakah kesejahteraan wartawan ini sudah terpenuhi? Saya kira belum ya. Hampir semua perusahaan-perusahaan pers terutama di daerah masih belum memenuhi apa yang disebut dengan upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Oleh karena itu tentu saja Dewan Pers berharap para pemilik perusahaan-perusahaan pers itu memenuhi haknya ya, memenuhi kewajibannya kepada wartawan untuk memberikan kesejahteraan. Karena apa? Ini juga amanat undang-undang ya. Jangan sampai kemudian perusahaan persnya sehat tetapi wartawannya tidak sehat. Ini kan tidak sesuai dengan semangat pers nasional saat ini. Itu kira-kira Mas Isakan.
Ya baik, harapannya adalah di Hari Pers Nasional ini pers semakin independen, kemudian juga bisa berpihak lebih kepada publik begitu ya, dan untuk kesejahteraan para pers ini lebih diperhatikan. Terima kasih Bang Asep Setiawan, anggota Dewan Pers yang sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Selamat malam Bang Asep.